Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Didik Prasetyanto. Kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis di pertemuan kedua. Jadi untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang ruang lingkup studi kelayakan bisnis, seperti itu. Oke teman-teman, langsung saja kita ke materi ya. Jadi kalau kemarin kita sudah sedikit di pertemuan pertama saya sekilas saya tentang studi kelayakan bisnis, ini nanti mungkin akan lebih detail kita akan bahas tentang studi kelayakan bisnis ini. Oke, terkait dengan definisi gitu ya, definisi terkait studi kelayakan bisnis. Yang pertama, ini kalau kemarin di pertemuan pertama studi kelayakan bisnis itu bagaimana kita mulai suatu bisnis dengan kenapa kok melakukan suatu studi gitu ya. Nah di sini studi kelayakan bisnis adalah suatu penelitian tentang layak tidaknya suatu rencana usaha dibangun dan dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk mencapai yang dalam waktu yang tidak ditentukan. Jadi poinnya adalah studi kelayakan bisnis ini bagaimana kita mengeksekusi suatu ide gitu ya. Mengeksekusi suatu ide di mana ide itu sendiri ke depannya apakah bisa untuk dieksekusi untuk menjadi suatu bisnis. Di mana bisnis itu adalah tujuan utamanya adalah untuk mencari profit. Ya kan? Otomatis untuk mencari profit. Kalau bisnis tidak mencari tidak mendapatkan profit seperti saya bilang, untuk apa gitu ya. Poin utama adalah mencapai profit. Terus di dalam studi kelayakan bisnis suatu perusahaan ini diartikan sebagai organisasi ini yang memproses perubahan keahlian dan sumber daya ekonomi yang menjadi barang dan jasa yang digunakan untuk kebutuhan konsumen serta diharapkan akan memberikan laba kepada pemilik. Poinnya adalah suatu tadi kalau sudah ada ide otomatis mempunyai suatu badan hukum gitu ya. Ada juga badan hukum itu banyak sekali, ada CV, ada PT atau IRT, industri rumah tangga, banyak sekali lah. Poinnya adalah perusahaan itu adalah bagaimana kita memproduksi suatu produk yang digunakan oleh masyarakat. Ya yang digunakan masyarakat ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Produknya kan banyak sekali. Ide-ide tadi banyak sekali, baik itu berupa makanan, mungkin berupa pakaian, terus mungkin berupa untuk papan, jadi sandang, pangan, papan gitu ya. Itu hal-hal ide yang dalam ranah perusahaan. Terus usaha di sini diartikan sebagai seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang yang berkepentingan di dalam bidang perniagaan. Di dalam usaha ini ada yang namanya produsen atau pedagang dan juga industri, di mana perusahaan ini berada gitu. Terus dalam rangka memperbaiki standar dan kualitas hidup mereka. Jadi usaha itu adalah bagaimana caranya kita itu membuat berusaha untuk meningkatkan taraf hidup kita biar mendapatkan profit tadi seperti itu. Terus keuntungan tadi, profit tadi ya, keuntungannya adalah yang memberikan manfaat ekonomi atau financial benefit gitu ya, seperti pengusaha dan manfaat dari sosial gitu. Jadi bagaimana setiap kali kita baik usaha atau bisnis barang dan jasa gitu ya, itu ujung-ujungnya itu adalah bagaimana kita mendapatkan profit atau UUD, ujung-ujungnya duit. Mungkin seperti itu gitu ya, UUD. Lah, teman-teman, hal poin yang paling penting untuk selanjutnya ini adalah studi terkait dengan studi kelayakan bisnis. Terus untuk selanjutnya di sini kenapa sih kita kok perlu melakukan studi kelayakan bisnis? Ini hal penting juga. Aku punya ide aja langsung tak eksekusi bisa. Ya memang bisa. Kamu punya ide, saya pengen usaha bisnis makanan. Wis buka warung aja lah misalkan. Itu memang bisa. Tetapi kalau dengan adanya SKB atau studi kelayakan bisnis ini, mungkin hasilnya akan berbeda. Akan lebih maksimal, lebih bagus seperti itu. Yang pertama, tujuan pertama SKB ini adalah untuk menghindari risiko kerugian. Yang kedua adalah memudahkan perencanaan.
yang ketiga adalah memudahkan pelaksanaan pekerjaan, yang keempat adalah memudahkan pengawasan, yang kelima adalah memudahkan pengendalian. Nah, apa arti poin penting dalam poin-poin ini adalah bagaimana kita itu mempunyai beberapa poin. Kenapa tadi saya sebutkan di depan. Yang pertama adalah manfaat dari studi kelayakan bisnis. Tapi mungkin sebelum mengarah ke sini, saya akan sedikit mengulas ini ya. Menghindari risiko keuangan. Bagaimana kalau kita punya usaha itu adalah kita sudah berinvestasi uang gitu ya. Tahu-tahu kita investasi uang 100 juta, masuk dalam 1 bulan langsung hangus, langsung hilang misalkan dengan tadi berinvestasi tadi. Ada 2 ya, investasi finansial dan non finansial. Makanya kita perlu melakukan studi. Yang kedua adalah memudahkan perencanaan. Kan kita dengan adanya studi ini kita ibaratnya udah tahu langkah kita. Saya mendirikan properti di daerah A. Oh, nanti perencanaan saya harus menghubungi ini, saya mau beli bahan di sini, izinnya bagaimana, pemasarannya bagaimana, itu perencanaannya mudah. Terus memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Dengan ada studi kelayakan bisnis ini kita akan mudah memulainya. Kita akan mudah untuk memulai suatu usaha. Bagaimana kalau kita tidak mempunyai rencana atau studi kelayakan bisnis, itu pekerjaan kita juga nanti akan sulit. Dimulai dari mana, hasilnya bagaimana, caranya bagaimana, kita nggak tahu. Terus memudahkan pengawasan, karena dengan adanya studi kelayakan bisnis kita bisa mengetahui tingkat dari pengawasan dari bisnis kita. Misalkan kita melakukan evaluasi pengembangannya, lah itu kita bisa lakukan. Terus memudahkan pengendalian. Nah, pengendalian ini juga dalam satu bisnis kadang kan kita mempunyai karyawan gitu ya. Bagaimana mengendalikan sumber daya manusia ini juga gampang-gampang susah gitu ya. Nah, ini perlu pendalaman yang signifikan. Terus untuk selanjutnya di sini, jadi manfaat studi kelayakan bisnis ini ada beberapa hal. Poin penting ini yang bisa kalian peroleh. Kenapa kok perlu mempelajari studi kelayakan bisnis? Yang pertama, manfaatnya adalah untuk dari sisi analisis. Kenapa? Karena dari analisis ini adalah bagi analisis, misalkan aplikasi science, aplikasi knowledge, itu mendapatkan file atau mendapatkan fee dan sarana pengabdian. Jadi manfaat dari kelayakan bisnis ini kan orang-orang misalkan beberapa poin-poin misalkan konsultan itu juga bagi analisis ini dia juga mendapatkan penghasilan juga gitu ya. Tapi kita juga membutuhkan dia karena dia adalah ahli di bidangnya. Terus dari sisi manajemen, apa nih yang didapatkan dari sisi manajemen? Manajemen itu sebagai salah satu sumber untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen. Tadi nih dalam studi kelayakan bisnis kita perlu memperhatikan manajemen ini. Dengan manajemen ini kan kita bisa mengetahui keputusan apa nih yang bisa kita ambil 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Pengembangan usaha apa nih yang akan kita ambil. Ini dari sisi manajemennya. Terus dari sisi investor atau perbankan. Ini besar investor dan perbankan ini kalau kita melakukan studi kelayakan bisnis ini untuk menilai apakah peluang usaha tersebut layak untuk layak atau visibility studinya oke enggak atau tidak enggak untuk dibiayai. Makanya dalam perbankan atau investor ini kan sering melihat misalkan bisnis apa nih, kalau dalam perbankan itu ada nih saat ini tahun ini nih bisnis yang baru disenangi untuk yang dibiayai adalah ini nih, misalkan bisnis tentang makanan atau tentang pakaian misalkan. Ini adalah salah satu poin penting. Kalau kalian punya usaha dan kalian mempunyai studi kelayakan bisnis ini yang bagus, nanti otomatis investor, perbankan itu juga akan meliriknya. Nah, ini menjadi salah satu pertimbangan kalian. Terus dari pemerintah nih, pemerintah juga manfaat dari studi kelayakan bisnis ini adalah bagaimana untuk menilai atau landasan atau pertimbangan dalam pemberian izin usaha atas proyek proposal yang diajukan. Ya, ini kalau kalian punya bisnis, kalian sudah melakukan studi kelayakan bisnis ini, lah ini bisa untuk menjadi penilaian. Kalian mau mendirikan izin usaha gitu ya. Misalkan izin usaha itu kan ada beberapa kriteria. Misalkan taruhlah saya mau usaha kandang ayam misalkan. Itu beberapa perlu kelayakan studi lingkungannya. Jaraknya dengan pemukiman harus berapa meter. Apakah menimbulkan polusi atau enggak. Ini karena harus bisa mengetahuinya. Karena tidak mungkin
pemerintah itu memberikan izin secara udahlah kamu yang punya bisnis tak kasih izin gitu. Itu harus ada prosesnya. Prosesnya pun juga melalui beberapa tahap. Terus bagi masyarakat sendiri dengan adanya studi kelayakan bisnis ini adalah untuk mengetahui apakah usaha yang akan dibuka ini akan merugikan lingkungan atau sebaliknya, sehingga masyarakat dapat menyetujui atau tidak. Tadi seperti saya bilang tadi, usaha bisnis ayam tadi kan, masyarakat ini juga dengan adanya studi kelayakan bisnis ini bisa mengetahui, oh bisnisnya mau membuat kandang ayam nih, kok tapi dekat banget dengan pemukiman warga, nanti baunya bagaimana? Lah, ini perlu adanya studi kelayakan bisnis. Ini adalah manfaat yang akan ada. Terus untuk selanjutnya di sini aspek dari penilaian dari studi kelayakan bisnis. Kalau aspek penilaiannya ada beberapa poin. Yang pertama di sini ada pasar, konsumen dan produsen, ada pemasaran, ada teknik dan teknologi, ada manajemen, ada sumber daya manusia, sumber daya alam, keuangan, politik, ekonomi dan sosial, lingkungan industri, yuridis atau dari sisi legal atau dari sisi hukumnya, terus lingkungan hidup dan ada risiko bisnis. Lah nanti akan menimbulkan yang akan mendapatkan output akhirnya adalah hasil studinya sendiri. Nah di sini akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah aspek pasar dan aspek pasar. Aspek pasar itu ada yang namanya konsumen dan produsen. Lah, untuk aspek pasar, konsumen dan produsen ini kita dalam studi kelayakan bisnis ini apa nih yang bisa kita teliti? Yang pertama adalah misalkan berapa luas pasarnya, mengukur dan meramal permintaan dan penawaran. Luas pasar itu dalam artian adalah saya mau berbisnis misalkan bisnis minuman di dekat kampus gitu ya, misalkan di dekat kampus. Itu pasarnya bagaimana? Berapa luas itu nanti minumannya bisa laku. Yang mau beli apakah hanya lingkungan kampus atau masyarakat dari luar, itu kita melakukan studi. Terus mengukur dan meramal permintaan dan penawaran. Lah ini paling penting juga. Permintaan kalau saya mau berbisnis minuman gitu ya. Sorry belepotan malah. Berbisnis minuman atau makanan, kita harus mengetahui nih permintaannya kira-kira oh ini yang baru ngehit misalkan makanan apa nih yang berbau-bau Korea, misalkan bisnis tentang berbau Korea gitu ya, makanan Korea gitu. Permintaannya bagaimana? Penawarannya apa nih yang baru hit yang bisa kita tawarkan? Itu kita harus bisa melakukan studi juga. Terus juga bisa dilihat dari pertumbuhan dan permintaan. Terus juga kita bisa persaingan antar produsen. Bagaimana dengan usaha serupa? Kita tadi saya contohnya industri minuman atau makanan. Pesaingnya yang sudah masuk di ranah itu sudah banyak enggak? Kalau sudah banyak ya bisnis kita mungkin juga akan terganggu gitu. Nah ini karena biasanya bisnis yang oke itu ada yang misalnya ide fresh gitu ya. Ide fresh itu akan memberikan dampak yang signifikan. Terus siklus hidup produknya. Maksudnya dengan siklus hidup produknya ini adalah bagaimana tingkat kita memproduksi, tingkat kadaluarsanya, tingkat bagaimana produk itu sendiri bisa bertahan berapa lama. Cepat enggak nanti proses penyediaannya. Kalau permintaannya banyak, nanti otomatis bagaimana cara untuk mensuplainya itu penting sekali. Terus ketergantungan usaha terhadap produsen, konsumen, sumber daya alam. Ini penting juga ya. Misalkan kita mau memproduksi tadi minuman, bagaimana dengan sumber dayanya? Kita apakah bahan bakunya itu kita ekspor maupun bahan bakunya itu kita impor, ataupun bahan bakunya dari dalam negeri. Terus apakah bisa mencukupi? Nah itu bahan baku seperti ini akan menjadi poin penting. Karena sebisa mungkin kalau kita dalam berbisnis kita juga bisa, kalau yang bagus itu bisa menciptakan bahan bakunya sendiri, diolah sendiri, dijual sendiri gitu ya. Dari hulu ke hilir kita semua yang menguasai gitu. Nah itu bagus juga, profitnya besar. Ya, jadi termasuk sumber daya atau bahan baku ini poin penting yang harus kita pertimbangkan. Karena kalau dalam usaha terus kita ketergantungan terhadap produsen hanya satu gitu ya, tidak bisa dari tadi hulu ke hilir mungkin kita tidak bisa menyediakan, itu nanti akan susah juga untuk kedepannya bagi kita. Terus untuk selanjutnya kita dari aspek pemasaran, ini paling penting sekali nih, pemasaran, marketing nih.
Kita sudah punya produk bagus, barang oke, tapi kok nggak payu-payu, nggak laku-laku gitu ya. Kok bisa seperti ini? Nah ini hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan. Bagaimana aspek pemasaran itu adalah dari sisi segmentingnya, targetingnya, positioningnya. Maksudnya adalah bagaimana segmen pasar yang akan kita peroleh. Segmen untuk menengah atau untuk high class atau low, untuk middle atau untuk low, itu harus kita pertimbangkan. Juga targeting itu poin penting. Kita mau kemana nih? Targetnya itu untuk tadi saya bilang minuman di dekat kampus, berarti untuk mahasiswa, atau makanan untuk masyarakat umum. Itu kita harus jelas. Karena itu akan mempengaruhi dari pemasaran itu sendiri. Positioning bagaimana kita bisa mengetahui posisi kita itu untuk apakah nanti pesaingnya banyak. Ini hal yang perlu kita pertimbangkan juga. Terus yang kedua adalah sikap dan perilaku kepuasan konsumen. Sikap dan perilaku dan kepuasan konsumen ini penting sekali. Apakah dalam suatu bisnis pemasaran ini kita perlu mempertimbangkan beberapa poin-poin penting. Misalkan perilaku dari kepuasan konsumen ini bisa diperoleh dengan studi, misalkan setelah beli produk kita gitu ya. Kita bisa juga ini misalkan ada kendala itu bisa juga dikasih saran apa untuk perbaikan. Jadi bagaimana kalau dalam aspek pemasaran itu kita melibatkan konsumen untuk memasarkan produk kita. Kita perlu masukkan konsumen. Terus juga dalam aspek pemasaran itu strategi kebijakan dan program pemasaran. Ini penting sekali. Kalau dalam pemasaran itu kan sekarang banyak sekali ya strategi-strategi marketing yang dilakukan dengan berbagai macam cara gitu ya. Contohnya kalau yang hit gitu ya, produknya handphone, HP gitu. Terus strategi pemasaran sekarang aneh-aneh biar viral. Misalkan membuat suatu adegan yang viral. Misalkan ada pasangan cowok dan cewek berkelahi di tempat yang jualan handphone itu, padahal di situ terpampang merek tertentu gitu ya. Terus ada juga makanan nih yang kita buat sesuatu yang viral di sana, misalkan ada kegaduhan apa gitu. Ini adalah salah satu poin-poin strategi gitu ya, strategi biar produk kita laku. Tapi itu strategi yang kecil. Bagaimana kita juga memikirkan strategi secara global, secara besarnya, kebijakan apa, strategi ke depannya. Kita tidak hanya memikirkan strategi 1 bulan, 2 bulan, tapi strategi itu paling enggak bisa setahun bagaimana, 2 tahun kemana. Jadi untuk visibility study-nya itu bisa jelas. Sampai 5 tahun ke depan bagaimana pemasarannya. Itu kita harus pikirkan. Terus ini bauran pemasaran kan biasanya kalau kalian mengenal ada 4P gitu ya. Ada produk, ada price, ada place, ada promotion. Ini poin penting juga. Jadi sudah saya sebutkan tadi bagaimana kita menciptakan suatu produk yang berbeda, harga yang menarik tapi tidak membuat kita jadi rugi, penempatan yang segmentasinya itu tempat yang bagus, dan juga cara promosi yang tepat. Kalau ini ada suatu kolaborasi tadi 4P ini yang oke, klik gitu ya, pasti produk Anda juga akan sukses. Next, selanjutnya di sini saya akan bahas tentang aspek teknis dan teknologi. Bagaimana tadi gerakan bisnis ini aspeknya yang dipelajari adalah pemilihan strategi produknya, pemilihan perencanaan produk yang akan diproduksi, rencana kualitas, rencana kapasitas produksi, manajemen persediaan, jenis teknologi, pengawasan produk, peralatan dan mesin, lokasi pabrik, layout pabrik, perkembangan teknologi. Ini paling penting ya. Aspek teknik dan teknologi. Sekarang dengan banyaknya saat ini era pandemi ya, orang itu sudah memodifikasi, berkreasi gitu ya. Berkreasi dengan berbagai hal. Makanya aspek produksi ini poin yang paling penting juga, bahwasanya kita harus mengembangkan yang namanya teknologi. Pakai teknologi itu kan banyak sekali sekarang dalam perusahaan itu. Misalkan kalau dulu kan masih manual gitu ya, kita pada pesanan ini harus ditulis. Sekarang enggak, dengan menggunakan handphone yang kalian punya ini, sebenarnya kalian sekarang itu sudah masuk ke dalam aspek teknik dan teknologi. Bagaimana cara kita memesan barang, bagaimana cara kita membuat suatu struktur pengawasan produksi, rencana produksi gitu ya. Itu semua sudah di tangan kita semuanya. Nah, ini adalah hal yang paling penting. Yang penting adalah kita itu jangan sampai kena disrupsi teknologi. Dalam satu bisnis itu
Kalau kita terkena disrupsi teknologi, itu sangat tidak relevan. Oke, teman-teman, selanjutnya ini saya aspek sumber daya manusia, SDM ini sangat penting juga tentang perencanaan sumber daya manusia. Seperti tadi saya bilang bahwasanya perencanaan sumber daya manusia, analisis pekerjaan, perencanaan karir ini juga penting karena SDM itu adalah gampang-gampang susah, harus diteliti secara baik. Ini poin-poinnya. Terus selanjutnya ini saya sudah dikode ini harus karena waktunya maksimal 20 menit. Nah, ini saya sudah dikode. Saya langsung beberapa poin aja ya teman-teman ya. Tapi saya rasa kalian juga bisa untuk melihatnya. Terus di sini aspek sumber daya, terus aspek manajemen. Aspek manajemen itu adalah bentuk badan usaha, rencana kerja, struktur organisasinya adalah bagaimana, ada PT, ada CV, itu perlu kita pertimbangkan juga. Untuk implementasi, koordinasi, ini poin-poin yang penting juga. Terus di sini juga ada yang namanya aspek keuangan. Nah, ini jumlah dana yang dibutuhkan, modalnya bagaimana, aspek dari perbankan apakah modal sendiri atau kredit, seperti itu perlu kita pertimbangkan. Sewa, kerjasama itu penting. Terus selanjutnya aspek persaingan lingkungan eksternal lainnya, ini adalah aspek hukumnya, aspek lingkungan hidup, sistem nilai, sistem perekonomian yang ada di Indonesia bagaimana. Kalau saat ini era pandemi bagaimana, ini juga akan mempengaruhi bagaimana situasi persaingan ekonomi di Indonesia, termasuk persaingan bisnis juga. Terus selanjutnya, nah ini tahapan studi kelayakan bisnis. Ini ada beberapa poin tadi saya sebutkan, ada penemuan ide, penelitian, ada evaluasi, ada pengurutan, ada rencana pelaksanaan dan eksekusi atau pelaksanaan. Terus di sini poin-poinnya sebenarnya ini ya sudah saya sedikit banyak saya bilang tadi di poin di depan ya, tentang tahap penemuan ide itu ada beberapa poin, ada ide lebih dari satu, maka yang pilih idenya mana yang cocok gitu ya. Ide ini paling penting. Terus ada dua di sini, selanjutnya adalah penelitian, bagaimana kita meneliti ide tadi dengan mengolah data tadi, menganalisis data tadi, ini hal yang harus kita lakukan. Terus juga mengumpulkan data dan informasi, ini penting juga dari sisi wilayah pemasaran dan lain-lainnya. Terus habis tahap itu adalah tahap evaluasi, bagaimana kita evaluasi dari studi kelayakan bisnis ini, kita sangat penting sekali evaluasi. Terus yang di sini juga tahap pengurutan ini adalah bagaimana kita melakukan studi kelayakan bisnis secara efektif dan efisien. Terus yang selanjutnya adalah tahap rencana dan pelaksanaan. Poin penting adalah kita lakukan eksekusi, melaksanakan operasional secara rutin. Terus tujuan akhir dari SKB ini adalah memilih apakah sesuatu ini dapat dikerjakan atau tidak, seperti itu. Hal ini tergantung dari pola pikir pembuat ide ini sendiri. Jadi ada optimis, yang penting optimis, keberpihakan terhadap semangat kita sendiri, tekanan politis itu juga harus kita pertimbangkan, bahwa terus kita juga yakin bahwa usaha Anda layak untuk dilakukan atau enggak. Kalau yang penting adalah tetap melakukan studi kelayakan bisnis ini untuk memperkirakan bisnis layak atau enggak. Ya, mungkin itu dari saya. Karena udah hampir 20 menit lebih. Yang penting adalah kita yakin dengan kita punya ide, setelah kita lakukan studi kelayakan bisnis dan misalkan oke, yakin, kita lakukan. Tapi kalau tidak, ternyata studinya jelek, mungkin kita bisa ganti ide dengan yang lain. Mungkin itu teman-teman pertemuan kedua ini, studi kelayakan bisnis. Mohon maaf kalau agak panjang, 20 menit lebih, agak memakan kuota dari kalian. Tapi poinnya adalah tetap semangat. Di era pandemi ini kalian harus selalu memutar ide, walaupun kalian masih kuliah atau mempunyai bisnis atau sudah bekerja, tapi kita harus selalu punya ide untuk berwirausaha. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Semangat teman-teman.